Shalom. Selamat hari Minggu. Mari dengan sukacita hari ini kita kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Karena kita yakin satu hal, bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjadi gembala kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau gembala kami. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita hari ini dari 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Tidak terasa sudah bulan Mei, awal Mei. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap bulan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam.
berdoa pada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita di setiap waktu, di setiap detik demi detik. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Biar kita berdoa sehingga menyanyikan lagu ini ya Tuhan. Ku sedang bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, biarlah kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan kita. Mari sama-sama mengatakan inilah yang inilah yang setiap waktu. waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, di bulan awal Mei ini Tuhan,
Kami semua yang datang di sini Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan selalu melindungi bahkan menyertai di setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berikan salam kebenaran kita katakan Tuhan Yesus baik. Kita akan beri senyum kanan kiri kita. Kita percaya bulan ini bulan berkat, di mana Tuhan selalu memberkati kita dalam segala hal. Mari kita puji nama Tuhan. Semuanya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan keikhlasan tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Bang Tuhan baik, katakan Tuhan Yesus baik. Bang Tuhan baik, Bang Tuhan baik, anugerahnya besar selamanya. Sebab Tuhan baik, Bang Tuhan baik, Bang Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan keikhlasan tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita harus lebih semangat lagi karena kita lebih dari pemenang. Mari kita semangat lagi Bapak Ibu, kita katakan kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa
Kita percaya anak Allah, Yesus namanya, dia menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami percaya semua Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Kita tetap semangat, kita puji nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, kita katakan anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, mengasihi, tebus dosaku, guru kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sekali lagi, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, mengasihi, tebus dosaku, guru kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan. Siapa yang sakit Tuhan sembuhkan, menyucikan, mengasihi, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, kita percaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Kita rindu setiap waktu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap
Sebagaimana syair lagu ini, inilah kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Kami rindu bersekutu, kami rindu duduk diam mendengarkan firman. Tak hanya itu juga ya Tuhan, kami rindu benar-benar lawatan-Mu yang mencelikkan mata rohani kami, yang membuat kami mengerti. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu memimpin kami untuk mengerti penderitaan, untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami datang sebagaimana kami datang bermaksud untuk meluapkan kerinduan kami ini Tuhan, dan kami pulang dengan keberkatan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin saat ini ada dalam pergumulan, segala sesuatu yang mungkin sedang kami harapkan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau boleh jawab. Dan biarlah semua ya Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan masuk ke dalam jiwa kami, memerdekakan kami, membebaskan kami ya Tuhan, sehingga kami terus boleh merasakan penyertaan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan selalu ada atas kami. Di dalam nama Yesus kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Silakan dulu para pemusik, pemimpin pujian. Senang sekali saya berada di tempat ini, mendapatkan kesempatan, mendapatkan kepercayaan untuk berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Pendeta Jan Frido Maringantua Siahaan. Jadi marga saya, fam saya adalah Siahaan. Bapak Ibu tidak salah kalau Bapak Ibu sudah menebak saya sebagai orang Batak, orang Tapanuli. Dan ini adalah kesempatan pertama bagi saya untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, untuk hadir di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berharap kita semua benar-benar menikmati firman Tuhan itu sebagai sebuah makanan rohani yang tidak saja menyegarkan, tapi benar-benar menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya membawakan tema kepada kita semua adalah dari kitab Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Janganlah menipu diri sendiri. Janganlah menipu diri sendiri. Itulah tema bagi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum saya membacakan sama-sama kita membacanya, saya percaya bahwa Bapak sekalian adalah seorang, artinya di sini bukanlah orang yang baru percaya, tapi mungkin sudah orang-orang yang sudah lama dimuridkan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara pembaca Alkitab tentunya percaya dan sudah diberitahu oleh Alkitab bahwa dunia ini akan semakin jahat. Ya, dunia ini akan semakin jahat. Tapi bagi saudara pun yang meski belum pernah membaca, saya percaya, saudara-saudara sudah melihat, menyaksikan realita saat ini. Ya, saat ini frekuensi kejahatan itu semakin tinggi, semakin kejam, dan eskalasinya kejahatan itu terus meningkat. Eskalasinya kejahatan itu semakin lama semakin jahat, semakin besar kejahatannya. Dampaknya meluas. Kekerasan dan pembunuhan di dalam keluarga inti itu semakin sering terjadi dan sadis. Di dalam keluarga inti loh. Ini bukan karena kita tidak saling kenal ada kekerasan, tidak. Bahkan di tengah-tengah keluarga inti saja sering terjadi kekerasan, pembunuhan. Itu sudah kita lihat, sudah kita dengar.
Sudah kita baca itu di media-media. Lalu juga korupsi saat ini bukan lagi sekedar bicara ratusan juta, miliar. Ini sudah sampai kepada triliunan, ratusan triliun. Bisa bayangkan Bapak Ibu, punya uang 1 triliun aja sudah rasanya bagaimana. Ini ratusan triliun uang negara bisa dikorupsi. Saya kasih tahu salah satu contoh nyata bahwa dunia ini semakin jahat hanya dari kejahatan korupsi aja. Dari kejahatan korupsi ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Dahulu orang hanya karena ingin makan atau ingin bayar hutangnya, ya, dia korupsi. Yang dikorupsi itu cuma relatif sedikit lah, relatif berarti tetap mungkin banyak ya, tapi tetap aja relatif sedikit. Korupsi besar saat ini ternyata kebanyakan dilakukan oleh seseorang yang justru sudah sangat-sangat kaya. Jadi korupsi sekarang hanya benar-benar untuk memenuhi ketamakan, rakus, tidak pernah puas. Tapi anehnya Bapak Ibu sekalian, boleh kita perhatikan sekarang ini, bahwa bagi banyak koruptor itu uang ternyata bukan tujuan sejatinya, melainkan alat untuk mencapai kekuasaan. Buat apa kekuasaannya? Yuval Harari, ini seorang penulis orang Yahudi ya, orang Israel, pada buku Homo Deus berkata begini: manusia itu selalu ingin lebih dari sekedar bertahan hidup. Mereka ingin menjadi pencipta realita. Mereka ingin mewujudkan obsesinya. Manusia tidak lagi sekedar ingin menerima, ya udahlah kalau miskin begini ya sudahlah, ya kalau sudah begini sedang-sedang saja ya udahlah nggak masalah. Tidak. Mereka tidak mau menerima realita, tapi mereka ingin menciptakan realitanya sendiri. Dan sesuai dengan meningkatnya peradaban, maka manusia tidak lagi puas hanya menguasai alam, tetapi juga ingin menjadi seperti Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ragu, masa iya koruptor ingin menjadi seperti Tuhan? Nah, korupsi itu bukan semata-mata tentang uang Bapak Ibu, saudara-saudara. Bukan semata-mata tentang uang, tetapi kekuasaan. Dan kekuasaan itu bukan tentang jabatan sebenarnya, tapi bagaimana dia mau mewujudkan obsesinya seolah-olah mereka adalah Tuhan. Koruptor masa kini sesungguhnya bukanlah orang yang cinta uang, bukan juga tidak percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan, tetapi dia tertipu oleh godaan hatinya sendiri dengan membentuk realitas semu. Realitas semu tentang apa? Hedon. Tentang apa? Tentang kekuasaan menyerupai Tuhan. Bapak Ibu tahu sedikit banyak tentang hedon? Kalau yang orang yang disebut hedon ini Bapak Ibu adalah orang yang siap mengeluarkan berapapun harganya asalkan dia punya maksud terpenuhi. Salah satu misalnya ya, ada ibu-ibu sosialita yang hedon. Ibu-ibu ini akan membelanjakan seberapa saja pun asalkan dia bisa memiliki tas bermerek, sepatu yang bermerek, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa jalan menikmati apa saja, kapan saja. Dia mau ke luar negeri, mau ke Jepang, mau ke Swiss, mau ke apa, dia selalu punya uang untuk itu dan siap menghabiskan berapapun harganya. Itulah sikap hedon. Dia tidak peduli ada tetangga yang miskin, dia tidak peduli keluarganya, bahkan adiknya sendiri pun hidup melarat. Yang penting adalah apa saja keinginan hatinya dia bisa beli, dia bisa bayar. Itulah hedon. Dan kalau kita lihat betapa hedon ini ternyata mirip kan, ingin artinya orang lain menganggap dirinya hebat, dirinya berkuasa, dirinya bisa memenuhi apapun keinginannya. Dia sudah laksana Tuhan. Apapun keinginanku harus terjadi.
Itulah hedon itu. Sesuatu karakter yang ingin, memang dia pasti menyangkali, Bapak Ibu kayaknya udah kayak seperti mau Tuhan, jadi Tuhan aja. Mereka pasti sangkalin itu, mereka tidak mau kata-kata itu disampaikan kepada mereka. Tapi karakter yang mereka perbuat di depan orang lain adalah yang seperti itu persis. Mereka mau siapa saja yang disuruh melakukan kehendaknya, mau melakukan kehendaknya demi uang. Semua orang kalau orang yang bersikap hedon, maka siapapun yang ada di dekat-dekatnya Bapak Ibu sekalian, semua dia rasakan akan bisa dibeli dengan uang. Itulah hedon. Betapa berbahayanya. Meskipun dia menyangkali, tetapi kekuasaan yang ada padanya karena uang itu adalah kekuasaan yang menyerupai sebagaimana Tuhan, kuasa Tuhan, karena uang. Nah, jadi korupsi itu adalah upaya membentuk realita agar mereka itu disembah dan dimuliakan seolah-olah mereka adalah Tuhan atau telah menyamai Tuhan. Nah, ini jelas berpengaruh besar pada hubungan kita dengan Tuhan. Karena meskipun kita ini beragama, tetapi justru kerap menipu diri seolah-olah kita tidak melihat adanya Tuhan, tidak menyadari bahwa Tuhan ada di sekitar kita ini. Bahkan menginginkan diri menjadi Tuhan dari sesama kita. Memang kita tidak mau dipanggil Tuhan, tetapi kita ingin mau dipanggil bos, mau dipanggil tuan besar, mau dipanggil nyonya, mau dipanggil tuan dari orang lain. Kita tidak mau ada orang lain bersikap salah ketika memanggil kita. Kita tidak mau orang lain bersikap sejajar atau menghina kita bahkan. Kita tidak boleh, kita tidak inginkan seperti itu. Kita langsung ingin asingkan orang itu langsung. Kalau mencoba-coba seperti menganggap dirinya sejajar dengan kita. Itulah hebat Bapak Ibu. Dan ini adalah dahsyatnya kejahatan dunia yang menyesatkan kita. Inilah cobaan dunia yang menyesatkan kita sebenarnya. Ini bukan hanya pelanggaran, kalau kita bilang mungkin kalau anak-anak SMP, SMA merasa bahwa sikap seperti itu hanya sebuah pelanggaran hukum Taurat, ya. Tapi ini juga adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum kasih dalam Perjanjian Baru tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah. Kita nggak tahu, kita nggak sadar ini, kita tertipu. Mata kita tidak melihat kepada diri kita sendiri bahwa bagaimana kita sesungguhnya bersikap kepada Tuhan. Sebagai orang beriman kita yakin Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau seperti ini sebenarnya kita itu sering absen. Apakah kita bersikap pantas kepada Tuhan? Kita tidak bersikap pantas. Kita sering absen menyadari itu. Kita sering absen untuk merenungkan itu. Kita yakin doa-doa kita akan dijawab atau setidaknya didengar oleh Allah. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berpikir apa perasaan Allah tentang segala sikap dan perbuatan kita yang disesatkan oleh keinginan kita ini? Pernahkah kita merenungkan? Jangan berpikir dosa ini hanya berlaku kepada orang-orang kaya, Bapak Ibu. Dosa ini pun sedang mengendap di dalam kehidupan kita, belum keluar saja, karena belum ada kesempatannya. Seringkali kita mencela orang lain berdosa hanya gara-gara kita belum menunjukkan sikap seperti itu. Pernah dengar lagu ini? Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya,
tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Lagu ini viral akhir-akhir ini. Tapi saya coba baca teksnya Bapak Ibu. Ternyata lagu ini adalah suatu lagu kekecewaan dan kemarahan. Hanya dikarenakan sebuah kesalahan yang sepele bagi kita. Bagi orang yang melakukannya seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan yang sepele. Hanya gara-gara ada foto orang lain di dompet. Hanya gara-gara di wall HP ku ada foto yang lain. Lalu pasangannya marah, cemburu. Kita dalam hal berpasangan sering cemburu kalau kita diduakan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Allah juga marah terhadap sikap kita yang menduakan Tuhan? Kita tidak pernah seringkali merenungkan bagaimana tingkah pola kita ini sebenarnya di hadapan mata Tuhan. Kita tidak pernah mericek. Kita tidak pernah membayangkan bahwa dosa-dosa yang sepertinya sepele kok. Masa sih Tuhan perkarakan ini kepada saya? Kita seringkali mengecilkan sebuah dosa kita. Dan kemudian kita melihat ketika Allah tidak memenuhi kepuasan kita, kita sering merasa Allah tidak berpihak kepada kita. Judul khotbah pada hari ini adalah seperti tadi, jangan menipu diri sendiri. Dari Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhannya. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. Atas kehendaknya sendiri, Dia menjadikan kita dengan firman kebenaran, supaya kita menjadi buah sulung dari semua ciptaannya. Amin. Rasul Yakobus di ayat 16 ini berkata, sekali lagi saya katakan, saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Mengapa dia berkata jangan sesat? Ini tulisan ini tidak keliru, ayat ini tidak keliru Bapak Ibu. Tetapi kalimat ini dalam bahasa aslinya seharusnya diterjemahkan dengan janganlah kamu tertipu. Ya, memang tipuan kan menyesatkan. Tapi lihat dulu lagi, cek lagi lebih dalam. Janganlah menipu dirimu sendiri. Itulah kata-katanya sebenarnya. Jangan sesat itu dimaksudkan adalah janganlah kamu menipu dirimu sendiri. Bahwa dosa-dosa kita ternyata diawali dari sikap kita meresponi bahwa kita menyangkali kebenaran. Itulah yang disebut kita tertipu. Artinya bahwa tipuan atau kesesatan itu bukan datang dari luar Bapak Ibu sekalian, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Yang dimasukkan di sini adalah bahwa permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita orang Kristen yang menyebabkan diri kita menjadi jahat adalah karena kita menyangkali dan hidup kita dalam keadaan menipu diri sendiri. Apakah kita menyadari itu sebenarnya? Jangan-jangan kita memang gak sadar. Jangan-jangan kita terlalu terbiasa menipu diri sendiri sehingga kita bahkan tidak merasa hidup dalam kebohongan. Ada loh banyak Bapak Ibu sekalian,
Ada begitu banyak orang tenggelam dalam kehidupannya karena apa? Selalu menyangkali kebenaran sehingga dia hidup terus dalam kebohongan. Dia sangkali bahwa kenyataan itu, dia sangkali realita yang ada. Dan kamu tidak akan bisa bangkit kalau kamu tidak menyadari kebenaran. Mengapa saya berkata begitu Bapak Ibu? Kenapa saya katakan bahwa ini sebenarnya adalah kata-kata yang dimaksud dengan janganlah menipu dirimu sendiri. Karena ayat-ayat sebelumnya di ayat 14 dan 15 berbicara tentang pencobaan dari keinginan. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau kita sebagai manusia yang sudah bertobat, bukan berarti kita nggak bisa berdosa Bapak Ibu. Kita bisa saja kita jatuh dalam dosa, tapi jangan hidup di dalam dosa. Itu yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita ini. Hati-hati dengan para tipuan ini. Bukan berasal dari luar, tapi hatimu sendiri yang menyangkalinya. Itu yang dia bentuk, katakan dalam bentuk awas. Awas, jangan sesat. Keinginan kita lah Bapak Ibu yang menipu diri kita sampai kita menjauh dari ajaran Allah dan membuat kita jatuh dalam dosa. Dan jika kita gagal bertobat dalam keadaan ini, kita akan berakhir di dalam maut. Kita tadi sudah baca. Ini bukan ancaman ecek-ecek. Ini ancaman serius. Inilah nasihat dan keprihatinan Rasul Yakobus Bapak Ibu pada jemaat. Dan karena keprihatinan inilah dia mengatakan bahwa jangan tertipu saudara-saudara. Nah, kita tidak bisa juga menolak pencobaan karena itu adalah ujian iman. Allah mengizinkan untuk kita dicobai. Ujian iman itu sangat penting. Sukses atas ujian ini akan menunjukkan tingkat kehidupan rohani kita. Saat kita tidak mampu bertahan menghadapi ujian, kita pasti jatuh berbuat dosa. Dan ini menunjukkan bahwa kita telah tertipu oleh keinginan kita. Jika kita tidak bertobat pada saat itu, kita akan berakhir di dalam maut. Jadi kita harus hati-hati dan harus menguji sikap hati dan tingkat kerohanian kita. Dan ini tidak hanya sekedar diingatkan oleh Yakobus. Rasul Paulus berkata begini, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Janganlah sesat. Kata janganlah sesat sama seperti apa dikatakan Yakobus tadi. Janganlah kamu tertipu oleh dirimu sendiri. Jadi sudah dua rasul ini yang mengingatkan kita. Banyak orang Kristen begini Bapak Ibu, mereka berpikir bahwa ketika mereka diselamatkan karena mereka telah percaya, cara hidup mereka menjadi tidak penting bagi Tuhan. Itu kan salah. Siapa bilang cara hidupmu tidak penting? Hanya gara-gara kamu sudah percaya. Apa yang membuktikan jati dirimu sebagai orang percaya? Kalau tidak kamu menunjukkan cara hidupmu adalah cara hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ini sangat berhubungan, sangat berelasi kuat. Kamu tidak bisa menyatakan bahwa dirimu adalah orang benar kalau buah dari pertobatanmu sama sekali tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi Injil bagi orang lain, tidak menjadi terang bagi orang lain. Apa buktinya? Hanya klaim-klaim sepihak bahwa kamu adalah orang benar, bahwa kamu sudah dibaptis, bahwa kamu sudah ikut sidi, bahwa kamu adalah seorang pengurus atau pengerja di gereja, atau bahkan seorang hamba Tuhan. Ada banyak sekali hamba Tuhan hanya pandai jakoni aja.
pinter ngajar tapi nggak bisa ngelakonin, nggak bisa melakukannya. Banyak hamba Tuhan juga gagal dalam kehidupan rumah tangganya. Kan kita sudah banyak tahu lah, nggak usah perlu sebut nama. Jadi banyak orang Kristen itu percaya bahwa mereka masih bisa menjalani hidup ini dalam keserakahan, dalam percabulan, dalam fitnah dan mencuri. Inilah persoalan yang sedang dibahas oleh Paulus dan Yakobus. Jemaat itu bisa masuk ke dalam tipu daya tanpa sadar, tanpa mengetahuinya. Dan inilah cara, namanya jerat Bapak Ibu ya. Cara jerat itu kalau ketahuan ya udah pasti kita menghindar, kita lari. Tapi jeratan itu sangat halus, seperti kayak tali apa ya yang mencucuk hidung kerbau. Tinggal tarik pelan aja, kerbaunya langsung ikut. Kerbau yang 2 ton aja pun bisa ikut dia, hanya gara-gara kita tarik pakai talinya itu aja, langsung dia turun. Seperti itulah manusia ketika terbujuk oleh dosa. Betapa mudahnya Bapak Ibu kalau kita tidak hidup dalam kehati-hatian. Kalau saudara menyimpan pemikiran yang sama dalam hatimu bahwa dengan percaya Tuhan tapi terus berbuat kejahatan, kamu itu termasuk adalah orang-orang yang memiliki pemikiran tersesat. Dan itu saya lihat Bapak Ibu, kadang-kadang saya kasihan loh. Ada orang hari Minggu ke gereja, Senin Sabtu tipu-tipu orang, dan dia merasa gak bersalah, merasa bahwa hidupnya sebagaimana biasa saja, as usual, gak ada yang berbeda. Ini orang Kristen loh. Di depan pendeta, di depan hamba Tuhan, hidup harmonis dengan pasangan, cipika-cipiki, pegangan tangan, pergi pulang gereja. Tapi sampai dalam rumah KDRT, sedikit salah istri KDRT, sedikit salah anak bentak usir. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Kelihatannya sayang sama anak, tapi waduh, anak ditelantarkan, tidak ada tanggung jawab. Kelihatan harmonis di media sosial, tapi di luar pengetahuan orang, di luar pengetahuan netizen, selingkuh, bahuga. Lalu, bahkan ini nggak tahu saya apakah ini sudah menjadi tren ini khususnya di tengah-tengah kami, di para hamba Tuhan. Ada istilah STT. Saya kira itu teman STT katanya. Saya pikir itu teman satu perguruan, satu sekolah, satu kampus. Teman STT katanya. Rupanya teman selingkuh tipis-tipis. Tidak ada cinta, tidak boleh melibatkan keluarga, tapi terus jalan sama, makan sama, bahkan kadang-kadang tidur sama. Selingkuh tipis-tipis, saling mengerti, sudah sama-sama berkeluarga. Aduh, itu semakin dalam loh dosanya. Kenapa? Karena kamu melakukan pembenaran terhadap hidup munafikmu. Itu kemunafikan yang tingkat tinggi sekali. Apalagi kalau dia dilakukan oleh orang yang sudah tahu kebenaran. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, walaupun bukan seorang hamba Tuhan, hidup dalam kemunafikan itu sama saja hukumnya. Berat. Nah, Allah itu menguji iman kita melalui berbagai cara dan sarana. Tapi jika Allah memakai pencobaan untuk menguji iman, itu bukan berarti bahwa Allah itu adalah sumber pencobaan. Bukan begitu loh logikanya Bapak Ibu. Bahwa Allah mengizinkan adanya pencobaan, itu bukan berarti Allah itu adalah sumber pencobaan. Itu salah pengertian seperti itu.
Meskipun di balik pencobaan ada maksud baik Allah bagi orang beriman, itu juga tidak berarti Allah sedang menggunakan yang jahat untuk menghasilkan yang baik. Enggak juga, bukan seperti itu logikanya. Inilah yang dikatakan Yakobus, supaya kita tidak tersesat. Kita harus menolak pemikiran yang berbahaya seperti itu. Saya bikin sebuah contoh aja Bapak Ibu. Ibaratkan sebuah masakan ya, sebuah masakan. Masakan itu menjadi sebab karena apa? Menjadi sedap. Kenapa? Karena dia dicampur, dimasukkan bumbu-bumbu penyedap ke dalamnya. Bumbu-bumbu itu dipilih oleh koki yang memasaknya. Nah, begitu juga lah Bapak Ibu, sebuah kehidupan dia menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang masuk dalam kehidupan kita itu kayak seperti kunyit dia. Ya, seperti kunyit. Memang jelek ini. Mungkin bagi kita, nah siapa ini? Jelek banget penampilannya. Tapi dia, bahwa dia mampu memberi warna indah bagi masakannya, bagi kehidupan orang itu. Kunyit memberi indah, warna indah bagi masakan, dan memberikan rasa warna-warni dalam kehidupan kita. Ada orang yang masuk seperti bawang merah Bapak Ibu, terus saja mengadu, terus saja menangis, cerita susahnya aja sama kita. Itu seperti orang yang dia disimbolkan dengan bawang merah. Ya, kalau datang dia, aduh sedih aja kebawaannya jadinya. Karena dia membawa suasana sedih bagi kita. Banyak air mata yang tertumpah. Ada orang di tengah-tengah kita, di tengah keluarga mungkin, yang masuk seperti lada. Nampaknya kecil, halus, tapi dia apa? Memberikan kehangatan. Ada orang yang masuk seperti cabai. Tampilannya menipu, indah, cantik, merah seperti itu, ya kan? Tapi bagaimana? Dia mendatangkan rasa pedas juga bagi kehidupan kita. Membuat keringat banyak bercucuran bagi dia. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, kita harus mensyukuri dan jangan membenci mereka yang masuk menyakiti hidup kita, karena mereka juga berpengaruh untuk menyedapkan, membuat kamu mengeluarkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, buah-buah yang disukai oleh Tuhan. Kalau tidak ada orang yang datang mengadu, menangis kepadamu, yang mungkin, aduh kalau orang ini datang selalu aja diminta tolong, selalu aja minta tolong. Tapi Tuhan kirimkan bagimu dia, untuk kamu menjadi jalan baginya pertolongan. Karena Tuhan tahu kamu sanggup untuk menolong dia, paling tidak menghibur dia. Jadi memang demikianlah cara Tuhan membuat masuk semua kepada pencobaan-pencobaan. Apakah kamu menjadi orang yang suka berkelahi gara-gara semua orang-orang di sekelilingmu tidak kamu sukai? Itu cara kita merespon. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita meresponi hidup kita ini. Siapa-siapa yang ada di sekeliling kita, suasana yang ada di sekeliling kita, pencobaan yang harus kita hadapi. Seringkali kita gagal karena memang kita memperbolehkan kegagalan itu untuk melihat kelemahan dan persoalan supaya kita bisa bertobat dan memohon kasih karunia. Meskipun kita gagal Bapak Ibu, tapi masih ada kesempatan-kesempatan lain. Tapi setelah kita tahu sekarang ini Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita bisa menyikapinya dengan lebih baik. Ini yang perlu kita belajar dari Injil ini Bapak Ibu. Pencobaan bukan datang dari Allah, melainkan dari si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, jika kita gagal pada saat menghadapi ujian atau pencobaan, kita nggak boleh menggerutu kepada Allah dan manusia.
Kita juga tidak boleh meragukan realitas Allah. Dan terlebih lagi kita tidak boleh menghibur diri sendiri dan menipu diri sendiri. Pencobaan itu sekali lagi datang dari si jahat atau si iblis. Dan juga karena kecenderungan dalam diri manusia untuk merespon pencobaan. Coba sekali-sekali Bapak Ibu, pernah nggak teringat bahwa ketika kita digoda, dicobai dengan suatu pekerjaan yang ini hasilnya besar, tapi kita diminta kompromi terhadap sebuah kesalahan, sebuah dosa. Kira-kira ini masih masuk nggak sama kita? Kita terima nggak ini? Itulah pencobaan itu juga Bapak Ibu. Pencobaan datang dari si jahat. Dan kita masuk di dalam dosa kalau kita meresponinya dengan memakan itu. Pencobaan kita sekali lagi datang dari si jahat atau si iblis. Maka jangan pernah meragukan kebaikan Allah meskipun kita sedang mengalami pencobaan yang berat. Seringkali kalau kita sudah dalam pencobaan yang berat, kita sedang dalam pergumulan yang besar, maka segala macam tawaran pertolongan yang kita kira bisa melepaskan kita dari pergumulan ini, kita anggap semuanya itu datang dari Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Rasanya semua kita tawaran mau kita makan, agar kita secepatnya bebas dari penderitaan. Padahal tawaran yang datang kepada kita adalah tawaran yang semu. Mungkin bisa melepaskan sesaat Bapak Ibu, tapi membuatmu terjerat lebih dalam lagi dalam pergumulan-pergumulan selanjutnya. Itulah akibatnya, risikonya. Nah, pencobaan kita sekali lagi datang dari yang jahat atau si iblis, dan juga karena kecenderungan dalam diri manusia untuk merespon pencobaan. Maka jangan pernah meragukan kebaikan Allah meski sedang mengalami pencobaan yang berat, karena yang datang dari atas tadi firman Tuhan adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Orang Kristen harus berpegang pada keyakinan tersebut, sebab Allah itu terang adanya. Tidak akan pernah terjadi dari terang itu keluar kegelapan. Tidak akan pernah terjadi. Allah bukan hanya terang saja, Ia pun juga tidak berubah. Bukan seperti ciptaan yang manusia yang dapat berubah. Masalah pencobaan seperti ini Bapak Ibu, kita bisa meniru Petrus. Kita barusan memperingati Paskah 2 minggu lalu. Kita meniru Petrus yang tidak membawa dirinya pada kebinasaan saat dia gagal dalam ujian imannya. Lihat, Petrus orang dalamnya Tuhan, ring satunya Tuhan Yesus aja dia bisa gagal. Tapi ini bukan berarti bisa menyatakan bahwa ya udah, kalau Petrus gagal, gua gagal 10 kali, 15 kali juga gak masalah. Bukan seperti itu Bapak Ibu kita meresponinya. Tapi bahwa kita gagal itu wajar, masih manusiawi. Apa bedanya Yudas dengan Petrus? Mereka sama-sama juga adalah orang pengkhianat sebenarnya. Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Tapi memang Petrus enggak menjual Yesus. Petrus juga menjual Yesus. Kenapa? 3 kali dia menyangkali Yesus sebagai orang dekatnya Yesus. Karena apa? Yang dia jual adalah resiko bahwa kalau dia katakan yang sebenarnya, dia akan juga diseret. Jadi dia menjual kebebasannya Bapak Ibu. Dia menjual apa namanya ya? Menjual kebenarannya. Untuk apa? Untuk membebaskan dirinya.
Sama seperti kita nih Bapak Ibu. Mungkin kita pernah melakukan sekali dua kali Bapak Ibu, bahwa kita tidak pernah atau kita tidak berani menyatakan kebenaran itu. Karena apa? Kita takut pada risikonya. Itulah sesuatu yang kita jual. Kita membeli kebebasan dengan menjual kebenaran. Kita pikir itu sudah jalan selamat. Tapi Petrus tidak membawa dirinya pada kebinasaan saat dia gagal dalam ujiannya. Malahan dia bertobat dan belakangan menjadi hamba yang setia sampai mati. Apa yang membuat Petrus bertahan dalam dakwaan dirinya sendiri, sementara Yudas memilih bunuh diri? Karena dia tetap bersama-sama di dalam komunitas murid-murid. Ini yang membedakan kita Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang Kristen di luar sana memang mengaku Kristen tapi tidak berkomunitas, tidak bergereja, tidak menyatakan dirinya sebagai bagian dari sebuah gereja lokal, tidak menjadi bagian dalam persaudaraan gereja. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Sama seperti Yudas. Yudas bukan tidak sadar ketika dia melakukan kesalahan, tapi dia apa? Tidak memilih bergabung dengan komunitas murid-murid dalam kesalahannya, mengaku salah atau tetap bergabung dengan komunitas murid-murid. Tapi dia mengunci dirinya, mengasingkan dirinya, dan kemudian berpikir-pikir mendakwa dirinya sendiri, lalu mengambil keputusan gantung diri. Beda dengan Petrus. Petrus tahu begitu 3 kali dia melakukan kesalahan dan ayam pokok berbunyi, apa yang kemudian terjadi? Dia tahu bahwa dirinya salah. Dia menyesal sejadi-jadinya. Dia teringat kepada janjinya sendiri yang menyatakan dengan berani, siapa yang akan menyeretmu Tuhan? Aku di depan membelamu. Dia teringat pada janjinya sendiri. Dia merasa malu dengan dirinya sendiri. Tapi dia tidak melarikan diri, dia tidak mengasingkan diri. Dia tetap bergabung dalam komunitas murid-murid. Supaya apa? Supaya kembali dia diteguhkan, supaya tetap dia punya perspektif yang benar tentang Allah. Maka bagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menjauh dari gereja. Gereja itu adalah saudaramu sendiri. Kalau engkau salah, akui kesalahanmu. Komunitas pertama yang bisa menerimamu dalam kesalahan itu adalah komunitas gereja. Karena komunitas gereja harus adalah orang-orang yang siap mengampuni orang yang bersalah. Memang gereja ini adalah tempatnya bengkel, kita diperbaiki. Inilah wadah itu. Jadi kalau ketika kamu sudah rusak berdosa, malah kamu kemudian semakin malu karena malu kepada ibu gembala, malu kepada panah, lalu kamu kemudian mengasingkan diri, kamu semakin larut. Kamu akan semakin masuk dalam jerat itu. Itulah bahayanya orang yang tidak berkomunitas bersama-sama orang-orang benar lainnya. Dan banyak di antara kita seperti itu Bapak Ibu. Sedikit aja, hanya salah-salah kata, langsung tinggalkan gereja. Tunggu orang lain itu minta maaf dulu, baru aku datang lagi ke gereja. Kita selalu membawa masalah-masalah yang terlalu personal. Itu adalah bujukan, itu adalah jerat sebenarnya. Jerat dari pikiran kita. Nah, Rasul Yakobus mengingatkan kita di ayat 17-18 tadi bahwa Allah itu maha baik. Mengapa secara tiba-tiba dia bicara tentang kepribadian Allah, khususnya kebaikan Allah? Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa Allah itu maha baik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, dia adalah baik, kepribadiannya baik, perbuatannya baik, semua yang dia berikan kepada kita baik. Allah juga tidak sekedar baik saja Bapak Ibu, kebaikannya pun tidak pernah berubah. Nah, kadang-kadang di sini juga kita seringkali mengambil kesimpulan yang salah. Sering kita disesatkan oleh saya bilang begini, logika. Kita sering disesatkan oleh logika yang sebenarnya berlaku kepada relasi antara manusia dengan manusia. Tetapi ini adalah relasi kita dengan Tuhan.
Tidak bisa disetarakan Bapak Ibu. Lihat nih, kebaikan manusia itu selalu berubah, beda dengan Allah, ya. Kebaikan manusia itu selalu berubah mengikuti perasaan dan keadaan. Kebaikan Allah tidak seperti itu. Dan yang paling menarik gini Bapak Ibu, kita sering merasa bahwa musibah kita, ketidakadilan yang kita alami, penderitaan yang terjadi karena alam ataupun manusia di dunia ini adalah karena Allah tidak tahu bagaimana cara mengatur semuanya. Kita pikir Allah itu lalai, atau dia absen, dia diam saja, dia tidak peduli sama kita. Ibaratnya kita disibuk di dunia ini, sementara Allah berpangku tangan aja di atas surga ini, melihat kita di semua. Kita kadang-kadang punya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Kok aku paling menderita deh, udah ikut Yesus. Allah sepertinya berpangku tangan di surga melihatin, nih rasain dulu kau ini. Seperti itu kita punya perspektif tentang Allah. Padahal kita gak sadar bahwa kitalah yang menjadi penyebab dari segala kesalahan kita, segala penderitaan kita itu. Yang paling menarik adalah kita sering merasa musibah itu semua adalah karena Allah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Semua yang dikerjakan oleh Allah terlihat sangat berantakan, ya. Lalu di mana kita juga bisa melihat apa sih kebaikan Tuhan? Di manakah kebaikan Tuhan? Di saat aku susah seperti ini, di saat aku paling menderita seperti ini, di mana Tuhan? Bagaimana mungkin Dia menjadi Allah yang maha baik? Kita merasa bahwa tuduhan kita kepada Allah itu masuk akal. Ya, inilah perspektif yang keliru karena jeratan dosa keinginan manusia. Padahal Allah kita sangat lemah lembut dan rendah hati. Allah kita sangat lemah lembut dan rendah hati. Dia bahkan tidak pernah membela dirinya. Dia terus menangani kita menurut kebaikan, standar kebaikan Allah. Standar kebaikan Allah loh Bapak Ibu, bukan standar kebaikan manusia. Kalau standar kebaikan manusia sangat berpada-pada Bapak Ibu, sangat terkait dengan untung rugi. Tetapi standar kebaikan Allah tidak akan pernah memikirkan untung rugi. Tidak pernah disangkut pautkan dengan untung rugi. Seperti yang dikatakan di Matius 5 begini Bapak Ibu. Allah memberikan hujan dan matahari kepada orang benar dan kepada orang yang tidak benar. Kepada orang benar, ya baik. Kepada orang tidak benar pun dia baik. Dia memberikan hujan dan matahari kepada kedua-duanya. Ya, supaya apa? Dia ingin semua kita menikmati kebaikan Tuhan. Semua perbuatan baiknya itu, ironisnya Bapak Ibu, justru dijadikan alasan oleh manusia untuk menyalahkan Allah. Karena apa? Karena Dia bermurah hati kepada mereka yang kita anggap berbuat kejahatan. Nah, itu dia lagi. Kita merasa gini, diperlakukan tidak adil, padahal kita menerima kebaikan Tuhan loh. Kita menerima kebaikan Tuhan, tapi kita merasa bahwa Allah itu tidak adil karena mereka juga sama diperlakukan baik kok. Nah, kita ini seperti anak kecil kadang-kadang umat Tuhan ini. Kita sama-sama seperti anak kecil yang merasa begini, aku seharian ini di rumah baik-baik sama mama sama papa, sementara kakak itu pergi keluar. Kok tiba-tiba begitu pulang sama-sama dikasih kue yang sama, porsi yang sama. Kecemburuan kita seperti itu Bapak. Padahal keadilan kita tidak sama dengan keadilan Tuhan. Standar kebaikan kita tidak sama dengan standar kebaikan Tuhan. Karena kita anggap Dia bermurah hati kepada orang yang kita anggap jahat. Namun kita tidak pernah menyadari bahwa kita inilah pelaku kejahatannya. Jika kita teliti dengan cermat semua yang telah Allah ciptakan, kita akan dapati bahwa semua yang Dia kerjakan itu baik. Tetapi orang-orang benar, orang-orang yang kita kira ini sama-sama seperti kita ini adalah orang-orang percaya, sering justru melakukan perbuatan-perbuatan didasari tidak takut akan Allah. Kita orang percaya,
tapi kita tidak pernah mempertimbangkan Allah. Kita bahkan tidak takut akan Allah ketika kita melakukan kehendak kita. Ini menjadi ironis, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya jadinya apa? Kita lah sebenarnya yang pelaku kejahatan itu. Ya, kita tidak mampu menghargai ciptaannya, bahkan termasuk berat memujinya, berat untuk bersyukur. Karena keserakan manusia yang tidak pernah terpuaskan, alam dan seluruh lingkungan hidup ini telah rusak sampai tak terpulihkan lagi. Dan saya pikir kita tidak berkontribusi untuk itu. Kerusakan alam ini tidak termasuk kita berkontribusi loh Bapak Ibu. Kerusakan alam ini termasuk kita adalah orang-orang yang berkontribusi untuk itu. Siapa yang layak kita salahkan atas semua persoalan di dunia ini? Apakah itu kesalahan Allah? Atau apakah manusia sedang menuai buah-buah dosa yang telah ditaburkannya? Kita lah yang sedang menuai dari perbuatan dosa kita. Dan seringkali kita nggak mau disalahkan. Seperti dikatakan di Kejadian 3, bumi tidak akan memberikan hasilnya lagi kepada Adam dan Hawa karena mereka telah berbuat dosa. Semua fenomena ini sebenarnya adalah teriakan yang dikeluarkan oleh ciptaan Allah lainnya menentang dosa manusia dan keserakahan yang tidak terpuaskan itu. Kita sudah terlalu serakah loh Bapak Ibu. Dan seringkali kita tidak menyadarinya. Nah sekarang apakah Bapak Ibu sekalian masih berkata bahwa Bapak Ibu nggak melihat nih kebaikan Allah? Masihkah kita melihat bahwa Allah biasa-biasa aja? Semua apa yang ku dapatkan sekarang ini adalah hasil kerjaku, hasil keringatku. Aku yang mendapatkan kebaikan ini pantas karena aku memang kerja keras, karena aku memang baik kepada semua orang, karena semua orang menghargai saya. Itu bukan karena kebaikan Allah. Itu semua adalah reward dari apa yang sudah saya perbuat. Tapi coba tanya dulu dalam diri kita sendiri, mengapa Yesus harus disalibkan? Itu kembali, mengapa Yesus harus disalibkan? Apakah layak sebenarnya Yesus harus menanggung dosa-dosa kita? Penyaliban Yesus di kayu salib adalah wujud nyata dari kebaikan Allah. Yakobus 1 ayat 18 memberitahukan kita gini, Allah telah melahirkan kita lewat firman kebenaran. Dia memberikan hidup yang baru kepada setiap orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Apa ini? Bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari dosa. Bahwa karena kita ini sudah menerima kebaikan Allah itu adalah karena memang kita berdosa dan kita mengaku percaya menjadi orang percaya. Ketika kita mengaku menjadi orang percaya, kitalah yang diselamatkan. Dan memang Yesus harus disalibkan untuk menebus kita. Kita adalah bagian orang yang menerima kebaikan ketika Yesus yang disalibkan. Bayangkan, di mana keadilannya itu? Yesus yang disalibkan, dosa kita yang diampuni. Apakah ada bagianmu di situ? Apakah ada bagian kita di situ? Apakah ada usaha kita di situ dalam penyaliban Yesus? Tidak. Justru kitalah yang menjadi penyebab. Nah, kalau kita mulai menyadari ini, kita mulai mencelik mata kita melihat kebenaran itu, akan jauh lebih mudah kita mengerti, kita menjadi orang-orang yang bertobat. Jadi, sarana apakah yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Hawa? Dia membuat Hawa meragukan kebaikan Allah, sama seperti kita terjadi saat ini. Apa dosa yang terjadi Kejadian 3? Sama seperti apa yang sedang terjadi kepada saat ini. Demikianlah iblis memakai cara yang sama. Jadi kita rangkum secara singkat hari ini, kita telah mempelajari Yakobus 1 ayat 16 sampai dengan 18 berbicara tentang kepribadian Allah. Pertama, kepribadian Allah itu sempurna dalam hal kebaikannya. Sempurna. Kedua, justru karena Allah itu baik, semua yang dia kerjakan entah
entah dalam bentuk ciptaan, apa yang Dia berikan kepada kita, atau rencananya buat kita, semua itu adalah yang paling baik dan paling sempurna. Ketiga, di samping kebaikan Allah yang tidak pernah berubah, itu sebabnya mengapa dikatakan di Yakobus 1 ayat 13 bahwa Allah tidak bisa dicobai oleh si jahat karena kebaikannya tidak pernah berubah. Bersyukurlah kita di situ. Dan yang terakhir, yang keempat, berhati-hatilah. Semua kita berhati-hati pada keinginan-keinginan yang membawa kita kepada dosa. Kiranya firman Allah menjadi kekuatan di dalam hati saudara-saudara sekalian, supaya kita semua bisa teguh bertahan di dalam kasih karunia-Nya saat menghadapi segala ujian. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sungguh baik, Allah yang telah mengaruniakan kebaikan yang sempurna di dalam hidup kami. Betapa kami sering keliru ya Tuhan, memandang-Mu dalam perspektif yang keliru. Dari segala realitas-Mu yang ada ya Tuhan, kami mengambil yang jelek yang menurut logika kami benar. Logika kami yang terbatas ini ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami telah keliru memandang-Mu. Biarlah ketika firman Tuhan ini kami dengar, kami renungkan, dan kami aminkan ya Tuhan, kami dibawa kepada pengertian yang benar, sehingga hidup kami bolehlah hidup yang terpimpin oleh kehendak Tuhan. Kami tidak lagi meragukan kehendak Tuhan, kami tidak lagi meragukan kebaikan-Mu Tuhan, tetapi kami terus menyambut kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak lagi mengikuti bayang-bayang yang ada ya Tuhan. Kami telah melihat, kami telah mendengar kebaikan-Mu. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah kebaikan-Mu ya Tuhan tertumpah kepada kami, sehingga kami benar-benar melihat nyata kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Saya akan bacakan dulu ayat dari Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Kepada petugas kami persilakan. Kita doa dulu. Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami akan memberikan Tuhan untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang diberkati dan pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik.
Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari para mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat, kemudian tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih Allah luar biasa. Sapaan Tuhan senantiasa menolong kami. Lewat firman Tuhan hari ini, biarlah kami semua ini berkati dan boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami menyerahkan untuk semua tim yang melayani hari Tuhan memberkati, berikan terus kekuatan, kesehatan, semangat. Bapa, untuk remaja juga Tuhan memberkati dalam setiap komitmen pelayanannya. Biarlah semuanya boleh terus mengutamakan Tuhan dan tetap semangat dengan sukacita boleh melayani, memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk tim yang melayani hari ini. Tuhan memberkati. Menyerahkan juga ya Bapa untuk jemaat kami dalam tangan Tuhan, baik yang di online maupun onsite. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhan menolong yang mengalami berkat anugerah luar biasa, biar tetap mengingat Tuhan yang sedang mengalami kendala rintangan dalam hidup. Tuhan untuk menolong mereka untuk tetap berseru pada Tuhan, yang melalui pergumulan baik dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, masa depan, apapun yang dihadapi oleh umat, bila Tuhan memberkati dalam setiap rintangan yang ada, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang menyerahkan saudara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, berkati Bapak Presiden seluruh jajarannya, berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala yang jahat, dan tambah berikan pada Presiden dan jajaran untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik yang mengucapkan kesejahteraan seluruh bangsa negara dan semua agama, suku dan bahasa apapun. Tuhan menolong biar Presiden kami berikan kekuatan, keberanian untuk boleh melindungi, bahkan menyatakan, bahkan mengupayakan keadilan bagi seluruh bangsa negara ini. Lindungi dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu yang di rumah maupun di tempat ini, Tuhan terus jaga pelihara jahat. Berikan kesetiaan, kekuatan untuk terus senantiasa datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah
Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Saat teduh, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.